Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Renaldi Elik dengan NIM 22110698. Di sini saya akan mereview kembali tugas-tugas SKJ yang sudah saya kumpul. Di sini ada 5 tugas. Baik, sini saya sudah membuat PPT-nya. Sini tugas 1. Baik, tugas 1. Apa saja yang menjadi sistem keamanan? Kedua, carilah sebuah referensi dalam bentuk movie, kemudian ceritakan di manakah letak sistem keamanan jaringan. Yang ketiga, apa nama sistem keamanan jaringan yang digunakan dalam film tersebut? Judul film yang judul movie atau film yang tentang hacker. Baik, langsung saja pada penjelasannya. Yang pertama adalah firewall. Sistem keamanan jaringan ini sudah cukup familiar di telinga pengguna komputer. Firewall adalah sistem yang mengatur lalu lintas atau traffic masuk dan keluar jaringan menggunakan aturannya. Keamanan tertentu, firewall akan menolak lalu lintas yang asing dan dianggap berbahaya, khususnya malware atau virus. Malware juga membatasi akses antara jaringan internal terpercaya dan internet. Yang kedua adalah network segmentation. Segmentasi jaringan alias network segmentation merupakan sistem yang membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau kelompok berdasarkan fungsi atau resiko yang sama. Pembagian jaringan berguna untuk mengatasi ancaman dari luar jaringan serta menjaga keamanan data di dalamnya. Network segmentation dilakukan dengan menambahkan setting internal tambahan pada jaringan. Jaringan yang ketiga adalah email security. Sistem keamanan jaringan ini berguna untuk melindungi akun dan isi email dari ancaman eksternal. Sistem ini biasanya sudah terpasang otomatis oleh penyedia layanan email, tetapi kita bisa menambahkan email security tambahan untuk keamanan ganda. Yang keempat adalah Remote Access VPN. Remote Access VPN menyediakan akses jarak jauh yang aman antara jaringan dan komputer host dan klien. Sistem ini berfungsi untuk menjaga informasi sensitif melalui proses autentikasi multifaktor atau multifactor authentication atau MFA dan enkripsi. Yang kelima adalah Cloud Network Security. Merupakan sistem keamanan jaringan yang dirancang khusus untuk sistem penyimpanan berbasis cloud. Sistem ini bisa lebih cepat mendeteksi ancaman cyber yang masuk supaya kita tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mengakses datanya. Jika kita ingin tahu lebih banyak tentang keamanan untuk penyimpanan awan, kita bisa membaca artikel. Yang keenam, sandboxing adalah sistem keamanan jaringan yang menggunakan kode berupa paspor untuk mengakses data. Kode atau data yang dimaksud akan diamati terlebih dahulu dengan metode sandboxing sehingga tidak ada ancaman yang membahayakan jaringan ketika ada orang yang ingin mengaksesnya. Yang ketujuh adalah Zero Trust Network Access. Model keamanan jaringan Zero Trust Network Access bekerja dengan membatasi akses pengguna internet. Sistem ini akan memberikan izin kepada pengguna sesuai kebutuhan mereka saat mengakses data. Pengguna tidak akan diberikan akses penuh ke jaringan tujuan sehingga hanya memiliki akses terbatas. Yang kedelapan, Hyperscale Network Security dapat mendeteksi ancaman lebih cepat saat traffic website atau sistem sedang meningkat drastis. Metode ini langsung mendeteksi bahaya atau ancaman sehingga traffic bisa mendapatkan akses masuk selama
tidak ada bahaya di dalamnya. Yang kedua adalah letak sistem keamanan jaringan. Dalam film Snowden 2016, sistem keamanan jaringan diperlihatkan dalam berbagai konteks. Salah satunya contohnya adalah sistem Edward Snowden diperankan oleh Joseph Gordon-Levitt sama Snowden terlibat dalam pengelolaan dan pemantauan sistem keamanan jaringan yang sangat kompleks yang digunakan oleh NSA untuk mengumpulkan dan menganalisis data komunikasi global. Sistem ini mencakup verifiable, enkripsi data, dan teknologi keamanan tingkat tinggi lainnya untuk melindungi informasi rahasia dari akses yang tidak sah. Selain itu, film juga menyoroti bagaimana Snowden menggunakan pengetahuannya tentang sistem keamanan jaringan untuk mengakses dan mengungkap informasi rahasia yang dianggapnya melanggar privasi individu. Sistem keamanan jaringan yang digunakan dalam film Snowden tidak secara spesifik disebutkan nama sistem keamanan jaringan yang digunakan oleh NSA atau National Security Agency, namun dapat diasumsikan bahwa NSA menggunakan berbagai sistem keamanan jaringan yang canggih dan terkini untuk melindungi data dan infrastruktur komunikasi mereka. Beberapa teknologi keamanan jaringan yang mungkin menggunakan dalam konteks tersebut termasuk verifiable, enkripsi data, deteksi intrusi, pemantauan lalu atas jaringan, dan sistem keamanan lainnya yang dirancang khusus untuk melindungi sistem komunikasi pemerintah dari serangan dan akses yang tidak sah. Jadi judul movie yang saya dapat di sini tentang film hacker adalah Snowden, teman-teman. Baik, masuk pada tugas kedua. Tugas kedua adalah enkripsi dan deskripsi data. Enkripsi adalah proses konversi atau transformasi data dari bentuk aslinya menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau dimengerti tanpa memiliki kunci atau metode yang tepat untuk mengembalikannya ke bentuk asalnya. Tujuan utama dari enkripsi adalah untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data saat data tersebut ditransmisikan atau disimpan, sehingga hanya pihak yang memiliki kunci atau metode dekripsi yang tepat yang dapat mengakses dan memahami informasi yang tersandi. Proses enkripsi data numerik mirip dengan proses enkripsi untuk jenis data lainnya. Namun dalam kasus ini, data yang dienkripsi dan hasil enkripsinya akan dalam bentuk numerik. Berikut adalah langkah-langkah untuk dalam proses enkripsi data numerik. Yang pertama adalah representasi data. Data numerik yang akan dienkripsi harus diwakili dalam bentuk numerik. Misalnya, jika data adalah teks, mungkin perlu dikonversi menjadi bilangan biner atau bilangan bulat terlebih dahulu sebelum dienkripsi. Yang kedua, pemilihan algoritma. Pilih algoritma enkripsi yang sesuai untuk data numerik. Beberapa algoritma enkripsi umum yang digunakan untuk data numerik, termasuk algoritma seperti Advanced Encryption Standard atau AES, Research Cipher atau RC, atau algoritma kriptografi homomorphic. Yang ketiga, pemilihan kunci. Seperti dalam proses enkripsi, biasa kunci enkripsi harus dipilih dengan hati-hati. Kunci ini akan digunakan sebagai input tambahan dalam algoritma enkripsi untuk menghasilkan data enkripsi. Yang keempat, inisialisasi algoritma. Data numerik yang akan dienkripsi termasuk ke dalam algoritma enkripsi bersama dengan kunci enkripsi yang sesuai. Yang kelima adalah proses enkripsi. Algoritma enkripsi menggunakan data numerik dan kunci sebagai input untuk menghasilkan data terenkripsi dalam bentuk numerik.
Proses ini melibatkan operasi matematis atau logika yang kompleks, tergantung pada algoritma yang digunakan. Yang kedua adalah uh, dekripsi. Proses dekripsi adalah proses kebalikan dari enkripsi, di mana data yang telah dienkripsi dalam bentuk yang tidak dapat dibaca atau dimengerti diubah kembali menjadi bentuk aslinya atau bentuk yang dapat dibaca. Proses dekripsi dilakukan dengan menggunakan kunci atau metode yang sesuai untuk mengembalikan data ke bentuk asalnya. Setelah data tersebut telah dienkripsi, proses dekripsi adalah kebalikan dari proses enkripsi. Ini adalah langkah-langkah untuk mengembalikan data yang telah dienkripsi menjadi bentuk aslinya atau bentuk yang dapat dibaca. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses enkripsi. Yang pertama adalah pemilihan algoritma. Pertama, algoritma dekripsi yang sesuai harus dipilih. Algoritma dekripsi ini adalah kebalikan dari algoritma enkripsi yang digunakan saat mengenkripsi data, teman-teman. Yang kedua, pemilihan kunci. Kunci dekripsi yang sama yang digunakan saat enkripsi harus digunakan untuk mendekripsi data. Kunci ini digunakan sebagai input tambahan untuk algoritma dekripsi. Yang ketiga, analisis algoritma. Data terenkripsi dimasukkan ke dalam algoritma dekripsi bersama dengan kunci dekripsi yang sesuai. Yang keempat, proses dekripsi. Algoritma dekripsi menggunakan data terenkripsi dan kunci dekripsi sebagai input untuk menghasilkan data asli. Proses ini adalah kebalikan dari proses enkripsi dan melibatkan operasi matematis atau logika yang sama untuk mengembalikan data ke bentuk aslinya. Kita masuk pada tugas yang ketiga, terminologi. Terminologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu terminus yang berarti batas atau akhir, dan logia yang berarti ilmu. Oleh karena itu, terminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari istilah atau kata-kata khusus yang digunakan dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Setiap bidang atau disiplin ilmu memiliki istilah-istilah khusus yang digunakan untuk menggambarkan konsep atau objek tertentu. Yang kedua, DNS. Domain atau Domain Name System adalah sistem yang menerjemahkan nama domain menjadi IP address agar bisa dipahami oleh komputer saat kita mengakses sebuah website menggunakan nama domain. Sebab komputer mengakses website menggunakan IP address, sedangkan kita pasti kesulitan menghafal semua angka tersebut. Fungsi DNS seperti aplikasi kontak di smartphone yang menampilkan nama untuk setiap nomor telepon yang tersimpan. Jadi seperti itu, teman-teman, fungsi penjelasan dari DNS. Yang ketiga, reference. Reference adalah rujukan yang digunakan oleh mahasiswa, peneliti, penulis lepas, maupun dosen dalam menulis suatu karya ilmiah, baik itu berupa tugas kuliah, tugas akhir, skripsi, dan bahkan penelitian bagi mahasiswa atau dosen. Baik, masuk pada tugas yang keempat. Yang pertama adalah pengertian UDP atau User Datagram Protocol. Adalah salah satu protokol komunikasi dalam jaringan komputer yang termasuk dalam keluarga protokol Internet Protokol. IP atau UDP merupakan protokol lapisan transport yang beroperasi tanpa koneksi atau connectionless dan tidak menjamin pengiriman data yang handal. Cara kerja UDP. Yang pertama, pengemasan data. Yang kedua, penentuan port sumber dan port tujuan. Yang ketiga, pengiriman datagram. Yang keempat, penerimaan datagram. Yang kelima, pemeriksaan checksum. Yang kedua, pengertian TCP atau Transmission Control Protocol. Adalah salah satu protokol jaringan yang paling umum digunakan untuk mengontrol pengiriman data
antar komputer di dalam jaringan. TCP beroperasi di lapisan transport dalam model referensi jaringan OSI atau Open System Interaction. Cara kerja TCP yang pertama membentuk koneksi, yang kedua mengatur pengiriman data, yang ketiga mengatur kecepatan pengiriman data, yang keempat memastikan pengiriman data yang benar, yang kelima menutup koneksi. Yang ketiga, pengertian IP v4, Internet Protocol version 4 atau IPv4 adalah versi pertama IP address yang paling banyak digunakan. Versi ini mengutamakan alur pengiriman data yang paling memungkinkan tapi tidak menjamin kualitas pengiriman data atau layanan. Artinya, pengguna mungkin menjumpai lagging dan masalah yang lain yang mungkin terjadi karena naik turunnya beban trafik internet pada saat ini. Yang berikut adalah contoh IPv4. Di sini ada IP address-nya 192.0.0.2.146. Ruang alamat 32 bit bisa menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat, tapi beberapa disimpan untuk jaringan pribadi dan tidak tersedia untuk pengguna umum. Keempat adalah pengertian IPv6. Internet Protocol versi 6 atau IPv6 adalah versi terbaru IP address yang juga disebut sebagai Internet Protocol Next Generation atau IPNG. Fungsinya mirip dengan Internet Protocol versi 4 atau IPv4 yang menyediakan alamat khusus bagi semua perangkat yang terhubung ke internet, namun tidak seperti IPv4 atau IPv6 menggunakan alamat 128 bit. Berikut contoh IPv6. Alamat IP address-nya ada 2001.db8.333 dan seterusnya, teman-teman. Selain alamat yang lebih banyak, IPv6 juga memiliki header yang lebih sederhana daripada IPv4. IP header adalah informasi meta di awal paket IP. Header IPv6 memiliki format baru yang dirancang untuk meminimalkan overhead header sehingga pemrosesan paket menjadi lebih efisien. Apa peran IPv4 dan IPv6 dalam sebuah sistem keamanan jaringan? Perannya adalah memiliki peran penting dalam sistem keamanan jaringan. Berikut adalah peran keduanya dalam konteks keamanan jaringan. Yang pertama ada alamat IP virtual, pengamanan transport layer, virtual private network atau VPN. Yang kelima, penyaringan paket. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang mengontrol jaringan dan mengelola jaringan. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Wireshark. Jadi sini sebelumnya teman-teman saya sudah mendownload aplikasinya. Di sini saya menggunakan aplikasi Wireshark. Baik, jadi saya akan membuka aplikasinya. Kita klik kanan, terus kita pilih yang Run as Administration. Kita klik yes. Oke teman-teman, ini adalah tampilan awal Wireshark-nya. Di sini ada menu-menunya, ada File, Edit, View, Go, Capture, sampai Tools dan Help. Di sini ada dua gelombang jaringan yang saya gunakan di sini teman-teman. WiFi, kebetulan di sini saya menggunakan WiFi dan adapter for talkback traffic capture. Jadi di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang capture atau paket data teman-teman. Jadi di sini di menu capture ini ada start, stop, dan option start, stop, dan restart.
Di sini juga mereka sudah menampilkan di samping sini teman-teman menu-menunya. Baik, langsung saja kita klik WiFi. Ini adalah tampilan pakai datanya teman-teman. Ini kita boleh lihat ada berbagai tampilan pakai data yang ada di sini. Yang ini namanya paket list panel, yang ini namanya paket details panel, yang ini namanya paket bytes panel, teman-teman. Jadi sini saya jelaskan, di sini ada menu-menu, di sini ada nomor, time atau di sini waktunya, source, ada source, destination. Jadi source sama destination ini dia munculkan alamat IP yang kita gunakan, teman-teman. Di sini ada protokol, ada lens, info. Ini lens, ini dia keluarkan jaringan yang kita gunakan. Ini ada TCP, ARP, DNS, dan lain-lain sebagainya, teman-teman. Baik, jadi di sini contohnya kita mau mencari salah satu jaringan yang kita gunakan, teman-teman. Contohnya di sini kita mencari jaringan TCP. Oke. Jadi di sini dia hanya mengeluarkan paket khusus yang TCP saja, teman-teman. Ini kita boleh lihat. Oke. Seperti ini, teman-teman. Jadi menurut saya aplikasi Wirsar ini sangat bagus, teman-teman, dan simple untuk kita bisa mengelola atau melihat suatu paket. Mungkin ini saja penjelasan saya tentang aplikasi Wirsar. Demikian hasil presentasi saya, semoga saja bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekian dan terima kasih.